Menegangkan, inilah momen saat pejuang Chechnya, regu pembunuh yang mematikan, menyerbu gedung tinggi dalam perang sengit di Mariupol. Hurrah! Ini adalah momen horor saat regu pembunuh mematikan Putin menembaki sebuah gedung bertingkat tinggi di Mariupol. Seperti terlihat dalam rekaman tersebut, sekelompok pejuang Chechnya bersenjata lengkap meledakkan gedung yang tampak dalam kebuntuan sengit. Klip yang dikatakan telah dirilis oleh Panglima Perang Pro-Putin Chechnya Ramzan Kadyrov dimulai dengan menunjukkan para pejuang berkumpul di gang Mariupol dengan latar belakang musik patriotik, lapor The Sun. Ini berlanjut dengan menunjukkan para tentara Chechnya menggedor sebuah bangunan di kota yang dibom dari belakang sebuah tank. Itu terjadi setelah pasukan Vladimir Putin atau Rusia mengebom sebuah teater di Mariupol. Namun diberitakan tidak ada korban jiwa dalam teater tersebut. Sekarang dikhawatirkan ratusan keluarga Ukraina yang kelaparan masih terperangkap di bawah reruntuhan yang diledakkan. Serhiy Taruta, seorang anggota parlemen Ukraina yang berasal dari Mariupol, mengatakan tidak ada yang mengerti. Layanan yang seharusnya membantu malah dihancurkan, layanan penyelamatan dan juga utilitas dihancurkan secara fisik. Mariupol telah diserang selama lebih dari 2 minggu dan seluruh lingkungan telah berubah menjadi gurun. Rekaman drone yang mengejutkan menunjukkan kehancuran total di kota yang terkepung di mana ribuan orang telah tewas. Gumpalan besar asap hitam menggelapkan langit saat lusinan blok apartemen yang luas terbakar. Seorang penduduk setempat berkata, Mariupol sekarang benar-benar terlihat seperti neraka. Lainnya juga melaporkan melihat 22 pesawat menjatuhkan 100 bom hanya dalam 1 hari saja. Palang Merah mengatakan kota itu berada di tengah mimpi buruk yang terbangun, ungkapnya. Tak tinggal diam, Rusia jatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Amerika Serikat termasuk Joe Biden. Rusia pada Selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer dan Intelijen negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik, merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai Rusofobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi
demi kepentingan nasional kami, dan jika perlu kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi, lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi. Joseph Robinette Biden, Presiden Amerika Serikat, Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jacob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat, William Joseph Barrs, Direktur CIA, Jennifer Rensaki, Juru Bicara Gedung Putih, Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat, Samantha Jen Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat, Hillary Daini Rodham Clinton, mantan calon presiden Amerika Serikat, Adewale Adeomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat, Reta Jolowi, Ketua Bank Ekspor Import Amerika Serikat. Kemlu Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memperlakukan tindakan pembatasan. Otoritas Rusia menggarisbawahi bahwa langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Tewas dibunuh Ukraina, Jenderal Perang Negeri Islam muncul hidup-hidup. Di tengah situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia dalam operasi khusus militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi bohong. Kali ini, korban informasi bohong militer Ukraina bukan sembarang orang, tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam Chechnya, Mayor Jenderal Sarif Delimkhanov. Maijen Sarif Delimkhanov ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina. Namun ternyata beberapa saat setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Dalam video itu, Maijen Sarif Delimkhanov terlihat sehat-sehat saja, tetap hidup tanpa ada luka sedikit pun. Di rekaman video itu, Maijen Sarif Delimkhanov tersenyum sambil menyapa dia bersama dengan Komandan Omon Ahmad Grozny dari RFFF SVNG Ansor Bisaev. Selain rekaman video, pihak Chechnya melalui Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers, dan Informasi Ahmed Dudayev juga membantah informasi kematian Maijen Sarif Delimkhanov.